Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo, masih selalu di acara Kata Rudi Cayo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan seperti biasa kita melakukan analisis cepat aja atau komentar cepat di antara babak ke-1 dan babak kedua, mumpung lagi jeda. Eh, Kalau saya lihat dari babak pertama, pertandingan ini agak kurang greget ya. Saya sebenarnya punya pilihan kata yang mungkin menurut saya lebih tepat sebenarnya di awal tadi. Bukan kurang greget. Saya lupa kata yang tepat apa, cuman tadi gini, ketika saya melihat penonton di stadion itu dan mereka itu bisa bernyanyi-nyanyi bersorak-sorak, saya rasa penonton yang di stadion ketika melakukan atau menyaksikan pertandingan ini itu lebih nyaman ya di stadion daripada ketika kita berada di depan layar kaca gitu, di depan TV. Terus kita harus mau nggak mau kan harus nonton kotak itu kan ya. Nah, sementara mereka ketika pertandingan itu kadang-kadang ada sedikit di bagian beberapa titik ketika melakukan penyerangan dari pemain U17 kita itu kadang-kadang agak disappoint gitu loh, agak apa? eh Terpotong, umpan terlalu jauh, terus scanning yang kurang tepat, tidak membaca datangnya lawan. Itu saya tidak tahu ya apakah ini ada pengaruhnya karena kita sudah dinyatakan lolos ya. Karena kita mau ndak mau kok mau ndak mau, ndak bisa digoyahkan lah kita itu memang jadi juara grup dan pasti ke babak selanjutnya, serta juga sudah memenuhi target lolos ke Piala Dunia U17. Nah, tetapi ketika kita berkaca bahwa kita nanti ke Piala Dunia U17, harusnya permainan seperti ini itu kalau diamati oleh calon-calon lawan kita ya di U17 nanti di Piala Dunia, yang semula mungkin barangkali saja melihat kita itu cukup disegani, melihat permainan ini jadinya eh, akan ada rasa meremehkan kembali gitu loh kalau lihat permainan ini. Karena Afghanistan aja udah cukup dari beberapa kali peluang yang mereka miliki gitu ya ketika berada di depan gawang Indonesia dan begitu leluasanya mereka melakukan tendangan on goal ya atau ke arah gawang. Itu akhirnya mereka tahu beberapa kali koordinasi di pertahanan kita, pemain belakang atau pemain bertahan kita bahkan dengan penjaga gawang itu miss gitu loh, koordinasinya kurang begitu bagus, sehingga hal ini juga dibaca oleh Afghanistan berkali-kali mereka melakukan tendangan jarak jauh dan itu eh, lama-lama tidak spekulatif karena selalu mengarah ke gawang, meskipun ya kebetulan aja bisa ditangkap dan memang penjaga gawang kita Dava ini bagus ya sehingga bisa ditangkap. Placingnya memang tidak begitu bagus, tapi tendangannya cukup keras gitu loh. Nah, tendangan-tendangan spekulatif seperti ini, kalau dibiarin lama-lama juga bisa saja menjadi gol. Nah, karena mereka akan mengulang-ulang upaya itu terus, karena mereka tahu beberapa kali ada miskoordinasi di belakang. Dan beberapa kali juga penjaga gawang kita itu sebenarnya lepas, tapi untungnya lepas itu menyamping. Nah, menyamping sehingga itu pasti tidak akan menjadi gol karena sudah menyamping. Memang itu juga salah satu keunggulan Dava ya. Selain dia begitu tenang, bisa mengamankan gawang atau positioning-nya bagus, tapi juga dia tahu rentang. Jadi dia paham banget ya. Kalau kiper sudah sering bertanding itu memang gitu ya. Secara intuitif dia tahu berapa lebar gawang, jarak gawang, setipis apapun bola itu di samping, bisa setenang itu dia tahu bahwa itu akan keluar gitu loh. Karena sudah intuitif, lebarnya gawang itu udah nyatu sama tubuhnya dia gitu. Apalagi dia tinggi banget ya, 183-an gitu loh. Nah, makanya pemain bertahan dan penjaga gawang itu biasanya kalau STY itu kan nyari yang tinggi-tinggi. Nah, ini yang kembali lagi ada rasa sedikit agak boring gitu ya. Eh, karena apa? Karena kita itu hanya disuguhkan dalam satu atau beberapa detik saja gairah gitu loh. Ketika kita melakukan serangan balik, misalnya kan karena Afghanistan ini kan garis pertahanannya tinggi ya. Mereka ada banyak pemain yang masuk ke areanya kita, areanya Indonesia. Dan harusnya
ketika memang kita melakukan strategi tersebut, artinya kita bertahan karena memang pertahanan kita bagus dan tenang, kita mau bikin mereka frustrasi dan kemudian mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Nah, yang bagian ini kan harusnya bikin greget ya. Ketika melakukan serangan balik, kita tuh sudah bersemangat ketika melakukan serangan balik, tapi pada akhirnya di PHP juga. Kenapa? Bisa jadi salah umpan, bisa jadi umpannya terlalu jauh, bisa jadi umpannya itu sebenarnya sudah diperkirakan, tapi yang ngejar yang enggak terlalu cepat ya, kurang speednya itu kurang cepat dalam mengejar. Selalu seperti itu, dan patah seperti PHP. Patahnya di seperempat lapangan terakhir sudah di pertahanannya Afghanistan. Dan kalau begini terus kan, akhirnya kita tuh jadi berpikir, ini apa karena puzzle antara pemain yang biasanya jadi starter dan pemain yang sekarang jadi pelapis itu kurang lebih lah 50-50 mereka dipasang, dan kemudian puzzle ini belum nyangkut gitu loh. Belum ketemu puzzle-nya. Dimana pemain-pemain yang biasanya dipasang jadi starter itu, mereka itu begitu enjoy, dan enjoy-nya ini bahkan sampai kadang-kadang kelewat telat. Misalnya mereka dribbling, mereka kayak si Daniel gitu misalnya, dribbling. Atau Josolong, itu lama banget Daniel dan Josolong ini membawa bola sendiri, dan kemudian ya kita tahu mungkin karena mereka biasa jadi starter, mereka lebih tenang, dan kemudian mereka menunggu kan. Menunggu ada pemain-pemain lain yang nyamperin, yang datang gitu ya, yang punya peluang untuk diberikan umpan. Tapi ketika mereka sudah datang, ruang tembaknya si Daniel ataupun Josolong ini udah ketutup. Sehingga tadi berkali-kali komentatornya bilang itu telat. Ya sebenarnya bukan soal telat juga, mereka menunggu sebenarnya, menunggu bala bantuannya itu datang. Jadi puzzle antara pemain pelapis sama pemain starter ini masih belum nyangkut gitu loh, belum ketemu puzzle-nya ini. Nah, itu mungkin salah satunya. Terus salah lainnya juga faktor-faktor eksternal seperti merasa sudah lolos, itu tadi juga berpengaruh mungkin ya. Tapi kalaupun yang menjadi faktor itu eksternal tadi, yang sudah merasa sudah lolos, terus bermainnya tidak ngotot, saya khawatirnya tadi itu ya, dari kita itu tim yang disegani, terus kemudian jadi tim yang meskipun si lawan-lawan kita mesti akan melihat, oh ini pemain pelapis, mereka akan tahu itu. Tapi harusnya pelapis ataupun tidak pelapis, starter ataupun pelapis itu, ini soal etos kerja sebenarnya. Ini saya tahu pasti nanti dicuci ini sama Coach Nova ini, karena Coach Nova itu kan perfeksionis ya, artinya gampang sekali melihat celah atau kesalahan, dan bukan orang yang gampang merasa puas. Ini nanti beneran dicuci sama Coach Nova ya, anak-anak ini. Ya meskipun Coach Nova itu tahu porsi ya, mereka itu fase pengembangan, bukan fase menuai seperti pemain-pemain senior. Tapi tetap aja celah itu akan dilihat sama Coach Nova dan pasti akan dicuci mereka. Gitu ya. Ini soal etos ya. Ini ibaratnya kalau kita melihat Jepang seperti itu ya, ataupun Korea lah ya. Etos kerja yang terpenting itu. Siapapun lawannya, ya berikan yang terbaik. Pelapis pun ya mungkin harus memberikan terbaiknya, kecuali kalau alasannya yang tadi ya, puzzle-nya memang masih belum ketemu. Itu ya memang masih bisa dimaklumi. Meskipun berarti itu celah buat Coach Nova, berarti bagaimana cara menutup puzzle semacam ini gitu. Itu aja dulu ya, kita balik lagi nonton. Semoga di babak kedua ini, biasanya sih begitu ya, karena kita itu kayak kuda gitu loh. Di babak kedua kita tetap fighting spiritnya itu tetap tinggi, biasanya begitu. Sedangkan lawan biasanya nanti akan mulai mengendur. Dan disitulah mungkin gol-gol itu akan tercipta. Ya, demikian kira-kira dari saya. Kita nonton lagi ya. Kita lanjut lagi nanti setelah full time. Oke, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.